Shalom keluarga damai, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam Samas edisi 4 April 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita siapkan hati dan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah di hari ini yang Tuhan berikan untuk kami. Juga kalau kami Tuhan berikan kesempatan untuk mendengar sapaan dari Tuhan bagi setiap kami. Bantu kami untuk mengerti pesan Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian bacaan kita pada hari ini, dan tema samas kita adalah mati untuk hidup. Keluarga damai, sebuah berita menceritakan tentang seorang buronan kasus korupsi di Kalimantan yang menyerahkan diri setelah sebelumnya melarikan diri dan bersembunyi selama 12 tahun. Kasusnya terjadi pada tahun 2011 dan ia menyerahkan diri pada bulan Desember kemarin. Ia pun dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, membayar denda dan ganti rugi. Dan selama pelarian, ia mengaku tidak tenang ketika melihat petugas hukum. Ia selalu merasa panik dan keringat dingin. Nah, sebenarnya ada banyak cerita tentang buronan yang kemudian menyerahkan diri dengan berbagai alasan. Di Australia, ada buronan yang sudah 29 tahun. Baru kemudian ia menyerahkan diri karena situasi ketika COVID yang membuatnya kesulitan untuk hidup dan bekerja. Selama pelarian itu ia harus menutupi identitasnya, menyendiri, tidak banyak bicara tentang hidupnya, kemana-mana harus banyak berjalan karena tidak memiliki SIM, tidak pernah ke dokter atau periksa gigi agar tidak ketahuan. Nah, dari cerita tentang buronan-buronan itu, kita tahu bahwa hidup dengan rasa bersalah dan melarikan diri dari konsekuensi bukanlah pilihan yang menyenangkan. Harus menutupi ini dan itu, bersembunyi dan berharap jangan sampai ada yang tahu agar nama baik tetap terjaga. Mungkin kita pun pernah merasakan yang sama ketika melakukan sesuatu yang kita tahu itu tidak benar, tetapi demi memenuhi keinginan pribadi, akhirnya ya kita melakukannya. Dan kemudian akhirnya merasa tidak tenang juga. Keluarga damai, sesungguhnya dosa-dosa itulah yang membuat kita hidup tapi bagaikan mati. Hidup jadi tidak dapat dijalani dengan sepenuhnya. Ada bagian dalam diri yang merekam dan mendapat tekanan, tuntutan, beban pikiran atas tindakan-tindakan kita yang salah. Bayangkan apa yang dirasakan selama 12 tahun atau 29 tahun buronan tadi. Saya juga berpikir, lalu bagaimana dengan orang yang berbuat salah tetapi tidak merasa bersalah? Wah, hidupnya ya pasti tetap bahagia dong, gitu. Tetap tenang-tenang saja dong gitu. Tetapi jangan-jangan orang tersebut sebetulnya sedang mengidap narsisme gitu. Yaitu kondisi psikologis di mana seseorang memiliki kebutuhan yang terus-menerus untuk dikagumi. Tidak ada empati dan kecenderungan menipu untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi. Selain itu, seorang narsisis patologis kesulitan menangani apapun yang mereka anggap sebagai kritik kepada mereka. Mereka harus selalu benar. Mereka menyatakan bahwa mereka tahu lebih banyak daripada yang sebetulnya dia tahu. Tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan mereka yang salah dan selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Walaupun orang-orang demikian mungkin ada juga yang sukses ya. Tapi
perlu dipahami adalah bahwa narsisme ini sebetulnya bukanlah sebuah kekuatan atau keunggulan, namun adalah bentuk kelemahan dan kerapuhan psikologis seseorang. Berjumpa dengan orang-orang yang demikian memang lama-lama ya terasa menyebalkan juga begitu ya. Jadi mari kita berefleksi supaya jangan sampai menjadi orang-orang yang demikian. Walaupun ya kadang saya juga merasa tidak mudah untuk mengakui kesalahan. Gitu. Gengsi juga dong ya kalau harus mengaku ke orang. Nanti harga diri ini menurun. Gitu. Begitu juga pikirannya kali ya. Nah, keluarga damai. Kematian Kristus mengingatkan saya untuk menimbang pilihan dalam mengambil tindakan. Kematian dan penyaliban Yesus mengingatkan bahwa hidup yang demikianlah yang harus disalibkan, yaitu hidup yang selalu mengikuti keinginan dan tindakan yang egois, menguntungkan diri sendiri, dan mengabaikan kebenaran. Mematikan sifat dan sikap yang demikian ini penuh tantangan, apalagi kalau sudah jadi kebiasaan. Orang Jawa bilang, watuk bisa diobati, nanging watak iku kegowo mati. Bahasa Indonesianya kurang lebih, batuk itu bisa diobati, tetapi watak atau sifat itu bisa terbawa sampai mati. Ungkapan itu menggambarkan tentang tidak mudahnya mengubah kebiasaan. Tidak ada orang di luar yang dapat membuat kita melakukannya. Orang luar memang bisa mengompori kita untuk memilih dua sisi tadi. Apakah kita memilih melakukan yang benar atau memilih melakukan yang salah tapi menguntungkan. Akan tetapi keputusan diambil oleh kita sendiri secara pribadi. Pilihan diambil sendiri. Pilihan yang salah memberikan keuntungan, tetapi hidup jadi tidak tenang. Pilihan yang benar membuat kita mungkin melewatkan peluang, tetapi hidup lebih damai dan tetap tenang. Orang mungkin menilai kita bodoh dan rugi karena melewatkan kesempatan untung yang begitu mudah. Tetapi kita yang menentukan hidup yang bagaimana yang kita sebut indah. Saya teringat ucapan seorang sopir dalam sebuah perjalanan. Saya lupa waktu itu kemana. Dalam obrolan kami, supir itu menceritakan bahwa ia dekat dengan keponakannya. Ia selalu mengatakan dan mengingatkan keponakannya itu agar ketika bekerja atau mengerjakan segala sesuatu, pokoknya jangan sampai mencuri. Ia berkata, sebab kalau sekali mencuri, ya sampai kapanpun kamu adalah pencuri. Demikianlah peringatannya kepada keponakannya. Jadi kita adalah apa yang kita lakukan. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi mengingatkan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Keluarga damai, kematian dan kebangkitan Yesus mengingatkan saya tentang maukah kita menimbang kebiasaan-kebiasaan, tentang bagaimana kita mengambil pilihan. Mari bersama-sama mematikan keinginan dosa dan memilih bangkit dan masuk dalam hidup yang penuh kemuliaan. Dan kita bisa bersama Kristus yang bangkit dan hidup kekal dalam kemuliaan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan bagi kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dalam perjuangan mematikan keinginan dosa dan merengkuh hidup yang mulia bersama Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Keluarga damai, demikian sama hari ini. Selamat merengkuh hidup baru. Tuhan memberkati.